Saya Minengas Sriwidiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Dawat, Kabupaten Klungkung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Budi Darmi Susila, guru mata pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti dari SMP Negeri 1 Dawat. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu Gusti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Gusti, sangat baik. Gimana Gusti? Ya, astunkara baik Pak. Baik Pak, sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran atau supervisi kelas. Tujuan daripada supervisi kelas ini yaitu mengevaluasi jalannya pembelajaran yang kita lakukan, kemudian alasan kenapa dilaksanakan pra-observasi ini yaitu sebagai langkah awal atau persiapan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran di kelas sehingga persiapannya lebih siap, kemudian Bapak lebih percaya diri di dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu Pak. Oke Pak. Nah, mohon izin Pak, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama Bapak, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, terima kasih. Nah, mengenai tujuan pembelajaran yang saya capai dalam pembelajaran ini sesuai dengan modul yang saya buat, yaitu siswa mampu untuk mendefinisikan pengertian daripada catur marga. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai yaitu siswa dapat mendefinisikan catur marga. Pengertian dari catur marga. Iya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik, terima kasih. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai nanti bahwa yang pertama itu menciptakan suasana kelas yang kondusif atau nyaman bagi siswa. Terus saya yang nomor 2 yaitu melakukan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Setelah itu ada asesmen penilaian dan juga mungkin ada umpan balik yang nantinya akan saya berikan. Saat itu Ini menjadi seperti itu Pak. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana rencana pada siswa yang ingin Bapak terapkan, seperti model pembelajarannya seperti apa, kemudian strateginya seperti apa, kemudian metodenya seperti apa. Baik, nah ini merupakan hal yang penting sekali yang mungkin nanti akan dilaksanakan pada saat di kegiatan inti ya. Nah, untuk nanti dalam proses pembelajaran yang saya akan terapkan yaitu untuk modelnya yaitu model pembelajaran discovery learning di mana siswa yang lebih aktif untuk mencari pengetahuan akan dirinya, sikap dan keterampilannya. Nah, nanti pada saat di kegiatan saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Mungkin ada yang memiliki kemampuan mengetahui secara keseluruhan, mengetahui setengah, dan tidak sama sekali. Nah, disitulah nanti model pembelajaran berdiferensiasi itu akan dilakukan. Entah itu berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi produk. Diferensiasi prosesnya yaitu nanti akan saya lakukan itu menerapkan kelompok-kelompok itu. Sedangkan produknya nanti akan ada hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan bagi yang mengetahui keseluruhan, setengah, dan tidak sama sekali. Nah, nanti untuk metodenya nanti akan saya kasih metode diskusi kelompok bagi siswa. Jadi model pembelajaran yang Bapak pergunakan nanti itu discovery dengan strateginya berdiferensiasi, ya. Kemudian metodenya dengan diskusi kelompok. Kemudian Bapak untuk media pembelajarannya bagaimana? Nah, untuk media pembelajaran nanti sangat penting juga, di mana nanti akan menunjang proses pembelajaran tersebut. Iya.
Nanti pada saat pembelajaran nanti saya akan mempersiapkan LCD. Ya. Kalau buku paket sudah pasti itu buku paket, APD, ATK, tulis yang akan nanti dipakai digunakan. Ya, mungkin siswa nanti juga akan saya tampilkan video lewat YouTube. Kalau mungkin tidak bisa diakses lewat YouTube dari HP anak-anak sendiri, saya akan menggunakan LCD. Iya, Bapak. Nah, kemudian Bapak terkait dengan penilaiannya, Bapak. Penilaian apa yang nanti akan Bapak lakukan saat observasi kelas? Nah, untuk penilaiannya atau asesmennya nanti, saya akan mulai dari sikap dulu. Ya. Sikap mulai dari siswa masuk ke kelas, kesiapan belajarnya, pengetahuan, serta keterampilan. Nah, kemudian kira-kira kapan Bapak melakukan proses pembelajaran tersebut di kelas berapa, jam berapa? Ya. Untuk nanti kegiatannya, saya akan mengambil sampel atau kegiatan tersebut di kelas 9E Iya. di jam ke-5 dan 6. Iya. Kemudian tanggal berapa, Pak? Tanggal 5 November tahun 2020. Nih, berarti pada saat tanggal 5 November 2024 saya akan masuk ke kelas Bapak dan melakukan observasi kelas. Nih, kemudian yang terakhir nih Pak, yang terakhir kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bapak dapatkan? Dari percakapan ini, jadi saya mengetahui bagaimana sih sebenarnya alur atau jalannya kita sebelum kita mengajar itu bagaimana, apa ya semestinya yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Iya. Oke Pak, baik. Terima kasih Bapak sudah bersedia melakukan pra-observasi. Nanti sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih Pak Gede. Sama-sama siswa juga Pak. Iya. Berdiri semuanya. Satu ramangan jali. Om Swastiastu. Sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Om Namo Namastu Namaskar. Om Swastiastu. Doa. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Selamat ya. Jadi sebelum pelajaran dimulai, absen dulu ya. Anak istri ada banyak suari, jadi ayah di putra, jadi yang di Lingayasa. Pak, sakit ya? Jadi yang sudah apa? Jadi yang alat putra, ada Dwi Mahendra, ada Setiawan, ada Sinada, Agus Krianyana, Agus Aryawan, Krisna Pranyana,
Putu Yantara, Wira Ditya Putra, Wira Prayoga, Ayu Meta Ayu Widiasa, Ferry Allen, Susita Sugianti, Dia Gita Riani Utami, Krisna Suwadi, Evi Junia Dewi, Vedanti Tanya Suwadi, Ayu Fatmani, Putumila Purwamasari, Putu Beratnya Ningsi, Fiona Ariyanti Dewi, Widya Raditya Sari, Yuda Widyanika, Muhammad Ali Guna. Baik, ada yang perlu orang ambil? Bagaimana? Siap ini siap untuk menerima pembelajaran? Ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, jadi kita bersemangat ya. Masih ingat semangatnya? Kita bersemangat. Semangat, yes. Jadi pertemuan kemarin dahulu kita sudah mempelajari materi tentang geosa. Masih kan tentang materi geosa? Masih geosa. Ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan atau tentang ya, kalau dalam istilah agama Hindu itu disebut dengan wariga. Ya. Nah, wariga atau Jyotisa ini dia masuk ke dalam Weda. Nah, Wedana sendiri atau Weda itu sendiri merupakan kitab suci agama Hindu ya, yang harus kita pelajari dan laksanakan. Ya, nah dalam kitab suci tersebut kita diajarkan untuk melaksanakan ajaran Dharma. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pernahkah kalian bersemayam? Apa itu? Setiap hari ya, pernah foto atau membaca ya. Apa tujuan kita bersemayam? Ya, meletakkan diri dengan diri sendiri. Ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang catur marga. Kaitannya juga dengan Weda dan Weda itu ya. Anak-anak ada yang sudah tahu apa itu catur marga? Siapa yang tahu? Coba anak. Ya, dan itu lagi. Ada lagi? Ya. Pak, dalam rencana sebagai tempat persembahan dari Betul. Ya, catur marga artinya 4 jalan secara berhubungan diri dengan desanya lebih luas. Ya. Jadi kita akan dapat tayangkan apa sih itu sebenarnya catur marga dan apa saja bagian-bagiannya. Bagi yang senang membaca, silakan mulai dilihat di buku. Bagi yang senang menonton, silakan ditonton video.
untuk mencapai kebebasan spiritual atau moksha. Sila atau berarti path dan marga berarti jalan atau arah. Dengan demikian, catur marga mengacu pada 4 pendekatan utama untuk mencapai tujuan spiritual yang sama, yaitu pencerahan dan kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian samsara. Catur marga terdiri dari 4 satu. Kama marga 2, Akti marga, jalan pengabdian. Tiap jana marga, jalan pengetahuan. Kap raja marga, jalan meditasi. Definisi karma marga adalah jalan yang menegakkan tindakan tanpa keterikatan pada hasilnya. Istilah karma berarti si atau tindakan, sedangkan marga berarti jalan. Dengan demikian, karma marga berfokus pada tindakan yang dilakukan sesuai dengan dharma, kewajiban atau tugas moral tanpa mengharapkan imbalan. Tujuan dari karma marga adalah untuk membersihkan jiwa dari karma buruk, akibat dari tindakan masa lalu, dan mencapai moksha, kebebasan spiritual. Dengan menjalankan kewajiban hidup secara benar dan tanpa ego, seseorang dapat mengatasi kegagalan duniawi dan mencapai pencerahan. Definisi, bakti marga adalah jalan devosi dan cinta yang mendalam kepada Tuhan. Bakti berarti pengabdian atau cinta, dan marga berarti jalan. Jalan ini menekankan hubungan pribadi dan cinta kepada Tuhan sebagai sarana untuk mencapai moksha. Tujuan dari bakti marga adalah untuk membangun hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan, yang pada akhirnya membawa kepada pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian, samsara, dan mencapai persatuan dengan Tuhan. Definisi, jana marga adalah jalan pengetahuan atau kebijaksanaan. Jana berarti pengetahuan atau kebijaksanaan, dan marga berarti jalan. Jalan ini berfokus pada pencapaian pencerahan melalui pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang hakikat diri dan realitas tertinggi. Tujuan dari jana marga adalah untuk mengatasi kebodohan dan ilusi tentang dunia melalui pengetahuan, sehingga mencapai realisasi tentang kebenaran mutlak dan kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Raja marga adalah jalan meditasi atau pengendalian pikiran. Raja berarti raja atau penguasa, dan marga berarti jalan. Jalan ini menekankan pengendalian pikiran dan meditasi sebagai sarana untuk mencapai pencerahan spiritual. Tujuan dari raja marga adalah untuk mencapai kedamaian batin, kesadaran diri, dan pengalaman langsung dari realitas spiritual. Dan anak-anak demikian sedikit paparan materi tentang pengertian catur marga beserta bagiannya. Apabila ada yang belum dimengerti, bisa lanjut anak-anak bertanya pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu pelajaran hari ini Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, itu sekilas tentang pengertian dan ada juga bagian-bagian dari catur marga. Karena ya, Bapak tekankan lagi bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami definisi dari pengertian catur marga. Ya, jadi silakan kalau ada yang ingin membaca silakan dibaca bukunya. Kalau ada yang suka menonton barusan silakan di. Ya. Mau video yang lain lagi? Materinya tetap semuanya. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 5 tingkat Ini Bapak ambil dari kelas 5. Ya. Belum Bapak. Om Swastiastu. Materi pembelajaran dalam video ini tentang catur marga yoga. Tujuan pembelajaran dalam video ini yang pertama menjelaskan pengertian ajaran catur marga yoga. Yang kedua menyebutkan bagian-bagian catur marga yoga. Dan yang ketiga menjelaskan dari masing-masing bagian catur marga yoga dalam agama Hindu. Tujuan agama Hindu adalah Moksha Jatapita Yajati Dharma. Artinya, dengan Dharma kita mewujudkan kebahagiaan bagi semua makhluk dan keharmonisan bagi alam semesta di dekat kita, serta untuk mencapai pembebasan atau moksha. Dalam mencapai tujuan itu,
agama Hindu memberikan umatnya pilihan jalan sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Pilihan jalan yang harus ditempuh oleh umat Hindu dikenal dengan sebutan Catur Marga Yoga. Sekarang kita akan membahas pengertian Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga terdiri dari 3 kata, yaitu kata catur artinya 4, marga artinya jalan, dan yoga artinya hubungan. Jadi, Catur Marga Yoga artinya 4 jalan yang dapat dipergunakan untuk berhubungan dengan Sang Yang Widi dalam mencapai kesempurnaan hidup atau moksa. Bagian-bagian Catur Marga Yoga: 1. Bhakti Marga Yoga. 2. Karma Marga Yoga. 3. Jnana Marga Yoga. Yang 4. Raja Marga Yoga. Sekarang kita akan membahas pengertian dari masing-masing bagian Catur Marga Yoga. Pengertian Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga adalah cara atau jalan mencapai moksa melalui sikap bakti kepada Sang Yang Widi. Orang yang melaksanakan Bhakti Marga Yoga disebut dengan Bhakta. Pengertian Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga adalah cara berjalan mencapai moksa melalui perbuatan baik tanpa pamrih. Orang yang melaksanakan Karma Marga Yoga disebut dengan karmi. Pengertian Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga adalah cara berjalan mencapai moksa melalui pengetahuan. Orang yang melaksanakan Jnana Marga Yoga disebut dengan Jnani. Pengertian Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah cara berjalan mencapai moksa melalui tapa, prata, yoga, dan samadhi. Dan orang yang melaksanakan Raja Marga Yoga disebut dengan Raja Yogi. Sekarang kita akan membahas pengertian Catur Marga Yoga dapat dilakukan dari perilaku sebagai berikut. Yang pertama, perilaku yang berkaitan dengan Bhakti Marga Yoga. Contohnya, rajin sembahyang setiap hari, melaksanakan wujud lisanir secara rutin sebagai berbakti kepada Sang Yang Widi, menghaturkan persembahan kepada Sang Yang Widi sebagai wujud rasa syukur atas anugerah yang telah kita terima, dan melaksanakan upacara partayatnya seperti riwayatnya, fitrayatnya, kesiyatnya, manusiayatnya, dan budayatnya. Yang kedua, perilaku yang berkaitan dengan Karma Marga Yoga. Contohnya, bekerja dengan penuh tanggung jawab terhadap profesi yang digeludinya sebagai persembahan kepada Sang Yang Widi, dan selalu berbuat baik sesuai dengan ajaran agama Hindu. Yang ketiga, perilaku yang berkaitan dengan Jnana Marga Yoga. Contohnya, bagi belajar dan selalu bersemangat mempelajari ilmu pengetahuan, mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan berbuat baik pada sesama manusia. Perilaku yang berkaitan dengan Raja Marga Yoga. Contohnya, melatih kemampuan untuk mengendalikan diri, melepaskan keterikatan dari sifat keduniawian dengan melakukan tapa, prata, yoga, dan samadhi. Melalui penerapan ajaran Catur Marga Yoga, diharapkan agar tujuan agama Hindu dapat terwujudkan guna mencapai kebahagiaan duniawi dan juga moksa. Demikianlah video pembelajaran tentang Catur Marga Yoga. Nantikan video pembelajaran selanjutnya di channel YouTube Bali. Om Santi 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 Om. Baik, demikian tadi tentang pengertian juga sudah dibahas bagian-bagian dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari Catur Marga Yoga. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang pengertian atau definisi dan sumber-sumber mana yang menerangkan bahwa ajaran Catur Marga Yoga itu ada dalam agama Hindu. Ya. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit dulu untuk membaca bukunya tentang pengertian dulu dari Catur Marga Yoga. Habis itu
Bapak akan bertanya. Jadi Bapak nanti akan mengelompokkan siswa berdasarkan pengetahuannya, ya. Siapa yang mengetahui secara keseluruhan tentang pengertian, yang mengetahui setengah dan tidak mengetahui sama sekali. Ya. Silakan dibaca dulu, Dewan. Sudah dibaca dari pahami. Ya, jadi sebelum Pak tunjuk, angkat tangan siapa yang sudah mengerti mengenai pengertian dari pertemuan ini. Ayo katakan. Atau coba Pak panggil ya. Yang Pak panggil silakan berdiri. Pengertiannya saja. Iya. Ada Agung, istri Agung tanya sekali. Tanya dongeng. Ya. Menurut dongeng apa itu catur marga yoga? Catur marga yoga adalah tempat jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi Wasi. Ini adalah penyembahan agama oleh umat Hindu kepada Sang Yang Widi Wasi untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Yang Widi Wasi. Dan catur marga yoga adalah Terima kasih. Adik-adik putra.
Apa itu catur marga yoga? Marga yoga adalah empat jalan untuk mendekatkan diri pada ide saya individu. Silakan dulu. Budi Lingga Yasa. Sekolah. Gunata. Apa itu catur marga yoga? Belum tahu ya. Dulu. Selanjutnya, apa itu catur marga yoga yang tadi sudah dibaca? Enggak tahu. Dewi Mahendra. Ya. Tentu marga adalah motivasi jalan atau cara melatih keinginan yang dewasa. Tahu sebagian ya, berarti ya. Ya Pak. Deno Setiawan. Ya, berdiri. Catur marga berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya catur adalah tempat dan marga artinya jalan atau cara. Yang dimana artinya adalah catur marga itu cara atau jalan tempat cara atau jalan mendekatkan diri kepada tujuan yang dimaksud. Sinada. Catur marga Pak. Catur marga. Nggak tahu? Silakan dulu. Agus Prianyana. Agus Aryawan. Iya, tahu. Silakan dulu. Wisma Pratnyana. Diantara. Gak bisa? Gak tahu. Dulu Aditya Putra. Ya Aditya. Belum tahu ya? Silakan duduk. Kira Prayoga. Ya, ini kayaknya sepuhnya. Silakan Prayoga. Catur marga adalah gabungan kata dalam bahasa Sanskerta. Kata catur berarti empat dan marga berarti jalan atau cara. Catur marga berarti empat jalan atau cara ungkapan persembahan yang dilakukan oleh umat hidup untuk mendekatkan diri pada ide saya individu. Iya, betul. Ayo bentar ini. Adi Widiasa. Perhatian dari satu marga. Jadi marga adalah empat jalan cara ungkapan persembahan yang dilakukan oleh umat hidup untuk mendekatkan diri pada ide saya individu. Iya, betul. Ferry Aldani. Betul Pak, maaf. Puspita Sugianti. Iya. Lia Gintariani Utami. Catur artinya empat, marga artinya jalan atau cara, dan yoga artinya hubungan. Catur marga yoga adalah empat jalan atau cara yang dilakukan oleh umat Hindu mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi Wasi. Iya. Krishna Swari. Ya. Tapi dunia Dewi. Ya. Catur berarti artinya empat, artinya cara atau jalan mendekati diri kepada ide Sang Widi Wasi. Berarti Raja Selawi. Catur marga merupakan empat jalan untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi yang dilakukan oleh umat Hindu. Ayo Pak Hani.
kepada desa dan dewasa. Ya. Ibu nama Sari? Tidak sekolah. Beratnya nih sih? Satu marga atau empat cara ungkapan persembahan itu kepada desa dan dewasa untuk mendekatkan diri kepada Ya sih. Catur marga yoga adalah upacara atau cara sebagai ungkapan persembahan yang dilakukan oleh umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada desa yang lebih dewasa. Ya. Jadi dari Sari. Catur marga yoga adalah upacara atau jalan ungkapan persembahan oleh umat Hindu kepada desa yang lebih dewasa. Ya. Bayang kan? Sudah Widyadika. Amar Tawi Guna. Tidak tahu. Oh, silakan duduk. Baik, dari penjelasan tadi, ya dari sini Bapak tahu ada beberapa siswa yang memang sudah memahami, setengah memahami dan belum memahami sama sekali. Ya, jadi silakan dibuat kelompoknya. Jadi Bapak akan memilih kelompok. Untuk kelompok 1, Anak Ibu Istri Agung Tanyaswari, Arya Adiputra, Leno Sudiawan, Agus Aryawan, Krisna Pratnyana. Silakan duduk berkelompok. Ya. Wira Prayoga, Adi Widiasa, Puspita Sugianti, Gitarini Utami, dan dari satu Wedanti Pratnyaswari. Silakan duduk berkelompok. Fiona Widi Radityasari, Pratnyaningsih. Silakan duduk berkelompok. Wiguna Arta, Angga Tista, Kadek Siwi Nande, Putu Yantara, Wira Aditya Prayoga, Wira Aditya Putra, mohon maaf, dan Budi Amar Tawi Guna. Silakan duduk bersama kelompok. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Oh, belum nih? Sikit-sikit. Yang Bapak belum sebutkan silakan buat kelompok sendiri. Untuk kelompok ini silakan ditulis. Buatlah pengertian dari kata marga berdasarkan pengertian dari berdasarkan
Sumber ajaran Bhagavad Gita. Pemahaman sebulan dan berguna. Sabina dan Dibuat soalnya. Apa pengertian dari Cakra Marga? Berdasarkan kita Bhagavad Gita 4.11. Kita Bhagavad Gita 4.11. Bapak ingin tanya, ini kan tetapi ada beberapa siswa dari negara itu yang belum memahami secara betul, secara keseluruhan tentang pengertian dari itu. Jadi kesulitannya itu di mana? Apakah menghafalkan atau ada yang tidak belum menghafal juga? Berarti daya ingat menghafalnya yang penting. Tapi, oh gak ada dengar gitu. Oh iya. Jadi silakan dibaca lagi. Grupnya nggak sudah tahu. Ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi pemahaman tentang pengertian dari Cakra Marga. Jadi coba ditulis soal. Apa pengertian dari Cakra Marga? Berdasarkan sumber ajaran kitab suci Bhagavad Gita. Ajaran Bhagavad Gita 4.11. Silakan ya. Nah, di sini kelompok yang masih belum paham sama sekali. Mungkin ada kendala di mana? Bapak suruh kan tadi untuk membaca, ya, melihat video juga. Adakah kendala di dalam memahami dari pengertian Cakra Marga Yoga? Apa perlu Bapak ulang lagi untuk memutarkan video? Atau dibaca? Silakan dibuka bukunya, dibaca lagi. Silakan waktunya 10 menit untuk mengerjakan. Dua adalah pengertian Catur Marga.
Penyabak pengumuman.
3 menit lagi. Baik, ya, waktunya habis. Jadi Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya apa yang dibuat tadi. Dibaca soalnya, lalu dibacakan jawabannya. Ya, bagi siswa yang belum hafal, nanti Bapak akan kasih kesempatan juga. Ya, Bapak akan bertanya lagi. Ya, apa pengertian dari catur marga itu? Ya. Baik, dari kelompok 1 di sini dulu. Siapa yang mewakili? Ya, maju ke depan. Ayo. Belum siap. Silakan kelompok 2. Ya. Dibaca di depan. Enggak, dibaca bawa bukunya. Ya. Jangan menakutkan ditemui orang pada jalan itu pula aku akan memenuhinya. Ketahuilah wahai warga bahwa orang mencariku dengan berbagai cara. Iya. Kasih tepuk tangan dulu. 3. Udah apa ya? Iya. Pemahaman catur marga menurut kelompok 3. Iya, pengertian. Catur marga yoga, catur berarti 4, marga berarti jalan atau cara, dan yoga berarti hubungan. Catur marga yoga adalah 4 jalan atau cara sebagai ungkapan persembahyangan yang dilakukan oleh umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada ide sayang Widiwasa. Persembahan, Ya, persembahan. Iya. Kasih tepuk tangan. Kelompoknya dulu, Kak. Baik, saya perwakilan dari kelompok. Jadi, saya mendapatkan soal apa pengertian dari catur marga berdasarkan sumber ajaran kitab suci Bhagavad Gita 4.11. Dari mana? Dia berbunyi, jalan manapun yang ditempuh orang kepadaku, pada jalan itu pula aku akan menemuinya. Ketahuilah wahai Partha, bahwa orang mencari dengan berbagai jalan. Sloka tersebut dapat dimaknai sebagai salah satu konsep model sasi beragama di mana setiap orang harus saling menghargai tata cara berbeda agama. Mereka harus saling menghargai apa yang diyakini orang lain. Sekian dari saya. Baik, ini untuk kelompok yang masih belum memahami pengertian ya atau belum hafal pengertian dari catur marga itu sendiri. Mungkin ada perwakilannya yang mau maju ke depan? Tidak. Ya. Baik, nanti akan Bapak kasih lagi materi ya, materi tentang pengertian dari catur marga, entah itu bimbingan pribadi, entah itu memberikan video-video lagi terkait dengan catur marga. Ya, sebelumnya Pak tanya apa sih kendalanya untuk mempelajari pengertian ini? Nggak hafal kah? Susah menghafal? Susah memahami?
susah menghafal. Iya. Baik, semuanya silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ini juga lah nih. Sudah ya. Baik, kalian tadi sudah mempelajari dan memahami, walaupun ada yang belum mengerti apa itu catur marga. Jadi Bapak akan memberikan lagi di kesempatan berikutnya. Jadi Bapak lupa tadi bahwa ada konsep ketuhanan yang terkait dengan catur marga, yaitu Saguna dan Nirguna Brahma. Ya. Sekarang coba dicatat dulu apa itu Saguna dan Nirguna Brahma. Sebentar kita akan adakan ice breaking. Ya. Jadi siapa yang salah dalam ice breaking itu silakan menjawab ke depan. Ya, silakan buat di buku sudah ada konsep ketuhanan Saguna dan Nirguna Brahma dalam catur marga. Karena itu sendiri merupakan salah satu sumber dari pengertian catur marga itu. Saguna Brahman adalah, Nirguna Brahman adalah waktunya cuma 3 menit. Untuk nanti hasil pekerjaannya yang dibuat tadi di kelompok silakan dikumpul ya. Kan perwakilan 2 menit lagi. Satu lagi. 2. Saguna dan Nirguna. Iya, pengertiannya. Baik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yang salah dalam ice breaking silakan maju ke depan ya. Boleh dihafalkan, boleh bawa buku. Udah? Silakan dibaca nanti ya. Kalau Bapak bilang pagi tepuk sekali, siang 2 kali, malam 3 kali. Udah? Yang salah tepuk, yang suaranya kecil, tepuknya full. Yang tepuk sekali, ya malam 3 kali. Bapak nggak salah ya. Pagi, siang, malam. Katanya siang pagi, siang, malam. Nah, ya. Dan konsentrasi ya. Pagi, malam, sore,
Selamat. Udah, Pak ulang ya. Siang. 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 Lagi. Siang. Dua kali. Sini Mas. Boleh mau udah apa? Udah buat? Silakan duduk. Tidak susah memang. Udah. Dari kontestan yang lain ya. Konsentrasi. Sore. Langganan ya. Malam. Pagi. Malam. Siang. Sore. Udah. Kita menuju ke game yang lain di kelipatan 5. Di kelipatan 5 bilang dor ya. Sudah, paham ya? Caranya ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Bilang yang keras, yang suaranya kecil apa nggak salah, yang nggak bersuara salah, apalagi salahnya. Udah. Dimulai dari sini. 1, 2. Dor. 1. Apa konsep ketuhanan dalam agama Hindu yang disebut dengan Saguna Brahman? Saguna Brahman adalah ide Sangya Widiwasa yang dipahami dalam wujud tertentu atau iman. Ya. Iman. Ya, sudah tangan. Siap? Ya. Dimulai dari sini. 1. Udah, lewati ya. Dimulai dari sini. 1, 2, 3. Ulang ya. 4, 2, Terus lanjut. 7. 8. Dor. Sudah tahu berarti ya? Belum apa? Silakan nyanyi. Boleh lagu kebangsaan, boleh lagu bebas. Aku Patriot proklamasi setia Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa kita dibangsa ayo maju ayo maju. Udah? Begini ya. Ini pengertian catur marga itu gampang materinya. Mungkin ada beberapa siswa yang memang entah itu memang tidak bisa baca atau kurang bisa memahami apa dari pengertian itu. Ya. Ada yang di sini yang nggak bisa baca? Ada. Sudah kekurangan kita ya. Baik, sebelum Bapak tutup, jadi Bapak akan adakan quiz dulu. Jadi siapa yang bisa, setelah tadi kita belajar apa itu pengertian dari catur marga. Jadi Bapak adakan quiz, siapa yang bisa jawab? Siapa tadi ya? Hadiahnya nggak mewah-mewah, Bapak.
Baik, siapa yang mau maju ke depan? Untuk menjawab tinggal tunjuk aja. Kalau betul dapat. Iya, tunjuk aja. Ntar Bapak kasih soalnya. Ayo, siapa yang mau maju dulu? Ayo sini. Iya. Silakan di situ. Di depan. Ya, dibaca soalnya apa jalan atau cara umat Hindu untuk mendekatkan diri dengan ide yang disebut dengan? Coba ditunjuk, betul nggak? Di. Ya, betul. Kasih tepuk tangan. Nomor 2. Ya. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, Bung. Salah nggak apa-apa? Silakan ditunjuk yang mana? Iya, betul. Salam 3. Siapa? Iya, ini memakan ya. Lagi satu. Tunjuk lagi. Dia masih tunjuk. Halo. Baik, siap. Ini game tentang pengertian ya, pertemuan awal bagaimana kita memahami apa itu catur marga ya. Baik, sebelum Bapak akhiri mungkin ada pertanyaan terkait atau kalau emang yang belum ngerti kan Pak kasih lagi ya materinya di pertemuan berikut. Ada yang mungkin ditanyakan? Sudah ada? Baik, terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Jadi tetap semangat anak-anak untuk belajar ya. Tolong digiatkan lagi literasinya, budaya membacanya, karena masih ada beberapa siswa yang kelihatannya malas untuk membaca ya, membaca aja sulit. Dan baik, hari ini cukup sampai di sini. Silakan di Sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Paturang Parama Santi. Om Santi 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 Om. silakan belajar sini salam ya.
Swastiastu. Saya Ninengah Sri Widiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Dawan, Kabupaten Klungkung. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Bapak Setian Mungko, ya selamat pagi Pak, selaku pengajar praktik angkatan PGP angkatan 11, dan didampingi juga oleh Bapak Gede Dharma Susila selaku guru yang diobservasi dari SMP Negeri 1 Dawan. Selamat pagi Pak Gede. Baik, saya langsung saja Pak Gede. Izin Pak Hukum. Pada kegiatan pasca observasi kita hari ini, tujuannya yaitu saya mengajak Bapak berbincang-bincang khususnya mengenai kegiatan observasi yang sudah kita lakukan, yang Bapak mengajar di kelas 9E. Nah, jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan hasil pengamatan saya di dalam kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Bapak, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan kegiatan observasi kelas? Perasaan saya pada saat setelah selesai observasi, pastinya senang ya, karena sebagai guru mengajar, mendidik siswa, yang pastinya senang. Iya, itu rasanya senang ya Pak Senang. ya. Walaupun ada beberapa kendala yang kita bahas. Iya. Lalu bagaimana perasaan Bapak ketika ada supervisor di dalam kelas? Sebenarnya supervisor itu setiap tahun ya, Iya. adanya, entah itu dari ibu kepala sekolah, Iya. entah itu dari bapak ibu guru, Iya. tim atasan juga. Iya. Nah, pada saat diobservasi, jujur rasa canggung itu ada, apalagi rasa belajar, diawasi, serasa dinilai, jadinya apa yang mestinya keluar itu merasa agak kurang gitu. Ya jadinya ya seperti itu. Ya, rasa Rasa canggung. Berjalan seperti biasa. Iya, berjalan ya. seperti biasa. Iya. Walaupun itu memang setiap tahun, ya memang seperti itu. Iya, betul. Ya. Oke Bapak, kemudian Bapak coba diceritakan kembali mengenai pembelajaran yang sudah Bapak lakukan pada saat observasi. Pembelajaran yang sudah saya lakukan pada saat observasi mulai dari awal ya, masuk ke kelas, mempersiapkan kondisi fisik dan psikis siswa. Iya. Nah, terus pada saat itu juga mengucapkan salam, mengabsen siswa, terus proses pembelajaran terjadi, refleksi, ada kegiatan diskusi kelompok, ada penilaian, ya, dan kegiatan seperti itu. Jadi catatan saya kemarin juga sama, Pak, mengkondisikan kelas, kemudian baru melakukan pembelajaran. Lalu sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan? Apakah sudah berhasil? Area pengembangan yang sudah saya lakukan, berhasil atau tidak? Ya berhasil sebagian. Iya. Untuk area pengembangannya ya saya mempersiapkan juga kondisi fisik siswa, menanyakan kesiapan siswa pada saat itu untuk pembelajaran. Ya kalau dari segi ininya mempersiapkan modul aja, mempersiapkan alat pada saat itu berupa LCD, walaupun ada kendala teknis sedikit di kelistrikan pada saat itu. Ya, seperti itu. Lalu kira-kira pada proses pembelajaran kemarin ada tidak tantangan dari yang Bapak temui proses pembelajaran? Tantangan ini ya, bukan hanya di kelas 9D, Iya. hampir di semua kelas. Tantangan yang paling sering ditemukan itu adalah minat belajar siswa yang kurang. Minat belajar siswa yang kurang, terus ada beberapa kendala seperti siswa ada yang sakit, terus ada yang mengantuk juga belajarnya, ada yang tidak konsen juga dalam
Ya, jadi kendalanya Jadi kendalanya seperti ya itu seperti ya. kalau dari teknisnya LCD-nya ya kemarin kayak gitu. Iya, Iya. LCD-nya sempat ya. Seperti mas. Iya, sempat masalah. Kira-kira Bapak solusi yang bisa diambil dari mengatasi kendala-kendala tersebut apa kemungkinan Bapak yang Bapak lakukan? Solusi terkait dengan listrikan mungkin akan lebih awal ya. Mungkin kalau besok mengajar, hari ini kita cek baik itu kesiapan LCD proyektor dan lainnya. Untuk siswa kemungkinan akan menerapkan model sistem pembelajaran yang bikin siswa bisa fokus. Ya, misalnya seperti refleksi di awal, mungkin lebih mengaitkan antara materi terdahulu dengan sekarang, itu mungkin lebih intens, agar siswa tidak mengatur atau gimana. Terus mungkin dengan diskusi kelompok mungkin ya bisa meningkatkan mungkin daerah dari siswa gitu. Siswanya jadi lebih aktif, Jadi lebih Pak, aktif ya. ya. Kemudian Bapak kira-kira kapan Bapak akan mulai mengambil langkah tindak lanjut dari kendala yang Bapak hadapi? Ya. Minggu depan di kelas yang sama, di jam yang sama, di kelas ini. Luar biasa Bapak, dari apa yang Bapak sudah laksanakan kemarin, dari yang saya amati juga ada penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian Bapak sudah mengkondisikan siswa, kemudian dari melakukan absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi, ya, itu sudah tampak di sana. Produk juga sama sudah terlihat di sana. Kemudian sintak-sintak dari model pembelajaran yang Bapak pergunakan sudah terlihat. Di catatan saya sudah terlihat. Iya. Kemudian dari asesmennya juga ya sudah terlihat. Kemudian dari rencana tindak lanjut Bapak sudah memberikan pengalaman terbaik bagi siswa. Seperti itu ya catatan yang saya amati di dalam kelas. Baik Bapak, cukup sekian pertanyaan dari saya ajukan hari ini. Semoga kedepannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan mampu memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi siswa. Terima kasih Bapak. Yang tutup dengan kata Om Santi.